Bagian 22. Rasanya masuk akal mematuhi kakaknya yang akan mengambil alih kepemimpinan Tri B, atau bahkan menyerahkan jabatan itu pada Taku sendiri. Keluarga Muto dan Kikuta bisa berdamai, maka ia tak harus menyerahkan nyawa Sada atau nyawanya sendiri. Naluri pragmatis Muto mendesaknya untuk mengikuti jalan ini. Ia berusaha menimbang apa saja yang dipertaruhkan. Nyawa Takeo, pastinya. Juga nyawa Kaede, kemungkinan anak-anak juga. Mungkin Shigeko tidak, kecuali bila dia melawan, tapi Zenko pasti menganggap si kembar terlalu berbahaya. Jika Takeo melawan balik, berarti kematian beberapa ribu prajurit Otori yang tak ada hubungan dengan dirinya. Hiroshi. Memikirkan Hiroshi telah membuatnya berhenti secara tiba-tiba. Sebagai anak laki-laki, Taku punya rasa iri yang terpendam pada Hiroshi, terhadap sifat ksatria yang jujur, keberanian fisiknya, kesadaran tergoyahkan pada kehormatan dan kesetiaan. Ia selalu berusaha membuat Hiroshi terkesan, menyayangi sahabatnya itu lebih dari apapun, sebelum ia bertemu Sada. Ia tahu kalau Hiroshi lebih memilih mencabut nyawanya ketimbang meninggalkan Takeo, dan ia tak tahan membayangkan wajah Hiroshi saat sadar kalau ia berpihak pada Zenko. Alangkah bodohnya kakakku, pikirnya, bukan untuk yang pertama kalinya. Ia menyesalkan tindakan kakaknya yang menempatkan ia dalam posisi serba salah. Direngkuhnya Sada erat. Tak pernah kubayangkan kalau aku akan jatuh cinta, pikirnya saat membangunkan Sada dengan lembut, dan meskipun tidak tahu kalau itulah terakhir kalinya dia membangunkan Sada. Tak pernah kubayangkan kalau aku akan menjadi ksatria yang mulia. Taku mengirim pesan keesokan harinya, dan menerima jawabannya sebelum tengah hari. Ia diperlakukan dengan santun seperti biasa, dan diundang ke kediaman di Hofu untuk makan malam bersama Zenko dan Hana. Dia menghabiskan waktu dengan mempersiapkan diri untuk bepergian, tidak secara terang-terangan, karena tak ingin menarik perhatian. Taku berkuda pergi bersama 4 orang yang telah menemaninya sejak dari Inuyama, lebih mempercayai mereka ketimbang orang yang disediakan keluarga Muto di Hofu. Begitu bertemu, Taku melihat ada perubahan dalam diri kakaknya. Kumis dan janggut Zenko tampak lebih lebat, tapi lebih dari itu, sang kakak menunjukkan kepercayaan diri yang baru, dengan langkah yang lebih angkuh. Taku juga memerhatikan, walau tak langsung mengomentari, kalau Zenko mengenakan kalung dari untayan rosario indah yang terbuat dari ukiran gading, mirip yang dipakai Don Joao dan Don Carlo yang juga hadir saat makan malam. Sebelum mulai makan, Don Carlo diminta untuk mengucapkan doa. Zenko dan Hana duduk dengan tangan terkatup, kepala tertunduk, serta tampak hikmat. Taku memerhatikan kehangatan baru antara kedua orang asing itu dengan Zenko. Mendengar betapa sering Deus diucapkan, dan menyadari dengan campuran antara rasa tercengang dan jijik kalau kakaknya telah mengikuti kepercayaan orang asing. Berpindah agama, atau hanya berpura-pura? Taku tidak percaya kalau tindakan Zenko tulus adanya. Ia mengenal kakaknya sebagai laki-laki tanpa agama dan tidak berminat pada sesuatu yang berbau spiritual sama seperti dirinya. Rupanya Zenko melihat ada keuntungan, pasti berhubungan dengan militer, pikirnya, dan kemarahannya muncul selagi memikirkan kalau yang bisa diberikan orang asing itu adalah senjata api dan kapal. Zenko menyadari kegelisahan Taku yang makin bertambah, dan ketika makan malam selesai dia berkata, ada yang harus kubicarakan dengan adikku. Kami permisi sebentar, Taku, ikutlah ke taman. Malam ini indah, sudah hampir purnama. Taku mengikuti, membuka semua inderanya, memasang pendengarannya untuk langkah kaki yang tak dikenal, hembusan napas yang tak terduga. Apakah sudah ada pembunuh yang bersembunyi di taman, dan kakaknya membimbing ia ke dalam jangkauan pisau lempar mereka? Atau senjata mereka? Dan bulu kuduknya merinding memikirkan senjata yang bisa membawa kematian dari jarak jauh, yang bahkan tidak terdeteksi oleh semua kemampuan Tri B. Zenko berkata, seolah bisa membaca pikirannya, tak ada alasan bagi kita untuk bermusuhan. Janganlah kita saling membunuh. Kurasa kau tengah merencanakan persekongkolan menentang Lord Otori, sahut Taku, seraya menyembunyikan marahnya. Tak bisa kubayangkan apa alasannya, karena kau telah bersumpah setia dan berutang nyawa padanya, juga karena tindakan ini akan membahayakan keluargamu, ibu kita, aku, bahkan kedua putramu. Mengapa Kikuta Akio berada di Hofu dan dalam perlindunganmu? Perjanjian keji apa yang kau buat dengan orang-orang ini? Taku memberi isyarat ke arah tempat percakapan orang asing itu terdengar seperti pekikan burung, pikirnya kecut. Tidak ada kejahatan di dalamnya, sahut Zenko, mengacuhkan pertanyaan tentang Akio. Aku melihat kebenaran dalam kepercayaan mereka dan aku memilih untuk mengikuti jalan mereka.
Kebebasan itu diperbolehkan di seluruh 3 negara, kurasa. Taku melihat deretan gigi putih di atas janggut Zenko saat tersenyum. Ia ingin langsung menyerang, namun menahan diri. Dan sebagai imbalannya, aku terkejut kau belum tahu, tapi aku yakin kau bisa menebaknya. Zenko menatapnya, lalu mendekat dan memegang tangannya. Taku, kita bersaudara, dan aku sayang padamu, terlepas dari perbedaan pendapat kita. Mari kita bicara terus terang. Takeo tidak punya masa depan, mengapa ikut jatuh bersamanya? Bergabunglah denganku, Tribe akan bersatu kembali. Aku pernah bilang kalau aku punya orang dalam di kalangan Kikuta. Bukan rahasia lagi kalau menurutku alasan Akio sangat masuk akal. Dia akan mengabaikan peranmu dalam kematian Kotaro, semua orang tahu saat itu kau masih kecil. Akan kupenuhi semua keinginanmu, Takeo yang menyebabkan kematian ayah kita. Tugas pertama kita adalah balas dendam atas kematian itu. Ayah kita memang pantas mati, sahut Taku, seraya menahan kata-katanya. Dan kau juga pantas mati. Tidak, Takeo itu penipu, perebut kekuasaan, juga pembunuh. Ayah kita seorang ksatria sejati. Kau memandang Takeo seolah kau berkaca, sahut Taku. Kau melihat bayangan dirimu sendiri. Kaulah si perebut kekuasaan. Taku merasa jarinya gatal ingin meraih pedang, dan tubuhnya terasa perih seakan siap menghilang. Yakin kalau Zenko pasti hendak membunuhnya saat ini. Taku tergoda untuk menyerang, begitu kuatnya godaan itu hingga ia hampir tak sanggup menahannya. Namun ada sesuatu yang mencegahnya, rasa enggan untuk mencabut nyawa kakaknya, dan teringat kata-kata Takeo, saudara saling membunuh, sungguh tak terbayangkan. Kakakmu, seperti layaknya orang lain, termasuk dirimu sendiri, Taku sayang, harus taat pada hukum. Taku menghirup napas dalam-dalam. Katakan apa yang kau inginkan dari Lord Otori. Mari kita rundingkan. Tak ada yang bisa dirundingkan kecuali dengan kehancuran dan kematiannya, sahut Zenko marah. Dalam hal ini, terserah apakah kau memihak atau menentangku. Taku mundur dengan sikap hati-hati. Biar ku pertimbangkan dulu, aku akan bicara lagi denganmu besok. Dan kau juga, pikirkan semua tindakanmu. Apakah keinginan balas dendammu bisa menjamin tidak akan menyebabkan perang saudara? Baiklah, ujar Zenko. Oh ya, sebelum kau pergi, aku lupa berikan ini padamu. Dikeluarkannya wadah bambu dari balik jubah dan menyerahkannya. Taku mengambilnya dengan firasat, dikenalinya benda itu sebagai tempat surat yang digunakan di 3 negara. Bagian bawahnya direkatkan dengan lilin dan dicap dengan lencana Otori, tapi yang satu ini sudah terbuka. Kurasa ini dari Lord Otori, ujar Zenko, lalu tertawa. Kuharap ini bisa memengaruhi keputusanmu. Taku berjalan dengan cepat dari taman, berharap setiap waktu mendengar anak panah atau pisau melesat di udara, ia meninggalkan kediaman tanpa pamitan. Para penjaga menunggu di gerbang dengan kuda-kuda. Diraihnya tali kekang Ryumi lalu bergegas naik. Lord Muto, laki-laki di sebelahnya berkata pelan. Ada apa? Kuda Anda tadi batuk-batuk, seakan sulit bernapas. Mungkin karena udara musim semi. Udara terasa sulit dihirup dengan pekatnya serbuk sari. Disingkirkannya kecemasan laki-laki itu, dikalahkan dengan kecemasan yang lebih besar dalam dirinya. Di tempat penginapannya, dia meminta agar pelana kuda jangan dibuka, dan menyiapkan 2 kuda betina. Kemudian Taku masuk ke tempat Sada tengah menunggu. Sada masih berpakaian lengkap. Kita pergi sekarang, kata Taku padanya. Apa yang kau temukan? Zenko bukan hanya membuat kesepakatan dengan Akio, tapi juga telah bersekutu dengan orang asing. Dia mengaku telah menerima agama mereka, dan sebagai imbalannya mereka mempersenjatainya. Diserahkannya wadah surat pada Sada. Dia mengacaukan surat-surat yang Takeo kirim. Itu sebabnya tidak ada kabar darinya. Sada mengambil tabung itu lalu mengeluarkan suratnya. Dia membaca dengan cepat tulisan dalam surat itu. Takeo memintamu agar segera menemuinya di Inuyama, tapi ini sudah terlambat selama berminggu-minggu. Tentunya dia sudah berangkat saat ini. Kita harus ke sana malam ini. Bulan purnama cukup terang untuk berkuda. Bila Takeo telah meninggalkan Inuyama, maka aku harus mengejarnya sampai di perbatasan. Dia harus kembali dan membawa pasukan kembali dari wilayah timur. Bangunkan Maya, dia harus ikut. Aku tak ingin dia ditemukan Akio. Di Inuyama kalian lebih aman. Maya tengah mimpi aneh serba merah di mana kakak laki-lakinya, yang wajahnya kini bisa dilihat sekilas, muncul dalam berbagai samaran, terkadang ditemani para arwah. Kakaknya itu tampak kejam, membawa senjata yang menakutkan. Tatapannya membuat Maya merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan,
seolah Hisao tahu semua rahasia dalam dirinya. Kakaknya itu memiliki semacam jiwa kucing seperti dirinya. Malam ini Hisao membisikkan nama Maya, yang membuatnya ketakutan, karena tak tahu kalau Hisao mengenalnya. Maya terbangun dan sadar kalau Sada yang bicara pelan di telinganya. Bangunlah, lekas berpakaian. Kita pergi sekarang. Tanpa bertanya, Maya melakukan seperti yang diminta karena bulan-bulan musim dingin telah mengajarkannya untuk patuh. Kita akan ke Inuyama untuk menemui ayahmu, kata Taku selagi mengayunkan tubuh Maya ke punggung kuda. Mengapa kita pergi di malam seperti ini? Aku tidak ingin menunggu sampai pagi. Selagi kuda-kuda berderap menyusuri jalan menuju jalan besar, Sada bertanya pada Taku, apakah kakakmu membiarkan kau pergi? Itu sebabnya kita pergi sekarang. Dia bisa saja menyerang atau membuntuti. Bersiagalah dengan senjata, dan bersiap untuk bertarung. Aku curiga ada jebakan. Hofu bukanlah kota yang dikelilingi dinding, dan kegiatan perdagangan dan pelabuhan berarti orang datang dan pergi pada jam berapa saja, mengikuti bulan dan gelombang. Di malam seperti ini, di awal musim semi dengan bulan yang hampir penuh, ada pelancong lain di jalan, dan sekelompok kecil orang, Taku, Sada, Maya, serta 4 pengawal, tidak diberhentikan atau ditanyai. Tak lama setelah matahari terbit, mereka berhenti di sebuah penginapan untuk sarapan dan minum teh. Segera setelah mereka hanya bertiga di ruang makan kecil, Maya berkata pada Taku, apa yang terjadi? Akan kuceritakan sedikit saja demi keselamatanmu. Pamanmu Arai dan istrinya berkomplot menentang ayahmu. Kami mengira bisa membendungnya, tapi mendadak situasinya makin mengancam. Ayahmu harus segera kembali. Kelelahan tergambar di wajah Taku, dan suaranya terdengar sangat serius. Bagaimana bisa paman dan bibi bertindak begitu, saat putra mereka tinggal di rumah kami? Tanya Maya gusar. Ibu harus diberitahu, kedua bocah itu harus mati. Kau kedengaran sangat berbeda dengan ayahmu, kata Sada. Dari mana datangnya kekejaman itu? Tapi suaranya terdengar penuh kasih sayang dan kekaguman. Ayahmu berharap tak seorang pun harus mati, tutur Taku. Itu sebabnya kita harus menyuruhnya kembali. Hanya ayahmu yang memiliki reputasi dan kekuatan untuk mencegah pecahnya perang. Lagi pula, Hana memang akan ke Hagi hari ini. Sada menarik Maya dan duduk dengan merangkulnya. Selama musim panas ini Hana akan bersama ibumu dan adikmu. Itu lebih buruk lagi, ibu harus diperingatkan. Aku akan ke Hagi dan menceritakan pada ibu tentang niat Hana yang sebenarnya. Tidak, kau harus tetap bersama kami, sahut Taku, merangkul bahu Sada. Mereka duduk diam selama beberapa saat. Seperti keluarga, pikir Maya. Aku tidak akan melupakan ini, makanan yang terasa begitu lezat saat aku begitu lapar, harumnya aroma teh, merasakan angin musim semi, cahaya matahari yang berubah selagi gumpalan besar awan putih berarak. Sada dan Taku bersamaku, begitu bersemangat, begitu pemberani, merasakan hari-hari yang kami lalui dalam perjalanan, terus maju. Bahaya, cuaca hari itu tetap cerah dan segar. Kira-kira tengah hari, angin sepoi-sepoi berhenti berhembus, awan menghilang ke arah timur laut, langit cerah, biru terang. Peluh membuat kulit kuda menjadi lebih gelap di bagian leher tubuh mereka selagi meninggalkan dataran pesisir dan mulai menanjak ke perbatasan pertama. Hutan kian lebat di sekeliling mereka, sesekali terdengar suara jangkrik bak petikan alat musik. Maya mulai merasa lelah. Irama berjalan kuda, hangatnya senja membuatnya mengantuk. Ia mengira tengah bermimpi, dan sekonyong-konyong dilihatnya Hisao, lalu tersadar kaget. Ada yang mengikuti kita? Taku mengacungkan tangan, dan mereka berhenti. Mereka mendengarnya, derap kaki hewan dari lereng. Teruskan perjalanan dengan Maya, ujar Taku pada Sada. Kami akan menahan mereka. Jumlah mereka paling banyak 12 orang. Kami akan segera menyusul. Taku memberi perintah dengan cepat pada pengawalnya. Mereka mengambil busur dari punggung, membelokkan kuda keluar dari jalan dan menghilang di balik batang-batang pohon bambu. Pergilah, perintah Taku pada Sada, dengan enggan melajukan kuda dan Maya mengikuti. Mereka berkuda dengan cepat selama beberapa saat, tapi seiring dengan kuda-kuda yang mulai lelah, Sada berhenti lalu menengok ke belakang. Maya, apa yang kau dengar? Ia seperti mendengar dentingan baja, ringkikan kuda, teriakan dan pekikan pertarungan, dan satu suara lagi, dingin dan brutal, yang bergema sampai ke perbatasan, membuat burung-burung memekik ketakutan lalu terbang. Sada juga mendengarnya. Mereka punya senjata api, serunya. Tetap di sini, jangan, jalan terus, lalu sembunyi. Aku harus kembali. Aku tak bisa meninggalkan Taku.
Aku juga, gumam Maya, membalikkan kuda betina yang ketakutan ke arah mereka datang. Tapi di kejauhan mereka melihat kepulan debu dan mendengar derap kuda, melihat kuda berkulit abu-abu dan bersurai hitam. Itu dia datang, teriak Sada lega. Taku masih memegang pedang, lengannya berlumuran darah, darahnya atau darah orang lain, mustahil diketahui. Taku meneriakkan sesuatu ketika melihat mereka, tapi Maya tak memahaminya karena saat mengucapkan kata-kata itu Ryumi, kudanya, jatuh, tertahan dengan lututnya, kemudian terguling. Kejadiannya begitu cepat, Ryumi jatuh lalu mati, menghempaskan tubuh Taku ke jalanan. Secepatnya Sada menderapkan kuda menghampiri. Kuda betina tunggangan Sada mendengus dan menjadi liar saat melihat kematian Ryumi. Taku berusaha bangkit. Sada menarik tali kekang kudanya agar berhenti di samping Taku. Kemudian dia meraih tangan Taku yang menggapai lalu mengayunkan tubuh Taku di belakangnya. Dia baik-baik saja, pikir Maya lega. Dia tak bisa melakukan itu bila dia terluka. Taku tidak terluka parah, meski banyak orang yang mati di jalanan di belakangnya, pengawalnya dan sebagian besar penyerangnya. Dia merasakan sayatan yang sangat menyakitkan di wajahnya, satu sayatan lagi di tangannya yang memegang pedang. Dia menyadari kuatnya punggung Sada saat memeluknya, kemudian tembakan itu meraung lagi. Dia merasakan tembakan itu mengenai lehernya dan menembusnya, kemudian dia jatuh dan Sada jatuh bersamanya, dan kuda menimpa tubuh mereka. Dari kejauhan didengarnya Maya berteriak, "Pergilah, nak, pergi." Taku ingin mengucapkannya, tapi tak sempat lagi. Matanya dipenuhi cahaya langit biru yang menyilaukan, cahaya matahari berputar-putar dan kian redup. Waktunya telah tiba. Dia nyaris tak sempat berpikir, aku sekarat, aku harus berkonsentrasi pada kematian, sebelum kegelapan membungkam pikirannya untuk selamanya. Kuda betina milik Sada berusaha bangkit dan berderap kembali ke Maya sambil meringkik keras. Kedua kuda betina itu mudah gugup dan sudah berlari kencang meski kelelahan. Dengan sifat otorinya, Maya memikirkan kedua kuda itu, ia tidak boleh membiarkan keduanya kabur. Ia membungkuk dan diraihnya tali kekang kuda Sada yang terayun-ayun. Tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekujur tubuhnya gemetar, begitu pula kedua kuda itu, dan tak bisa memalingkan pandangannya dari tiga mayat yang tergeletak di jalan. Si kuda, Ryumi, agak lebih jauh darinya, kemudian Sada dan Taku mati dalam keadaan berangkulan. Maya menggerakkan kudanya menghampiri mereka, turun lalu berlutut di sampingnya, menyentuh dan memanggil-manggil nama mereka. Bola mata Sada berdenyut, dia masih hidup. Luapan kepedihan di hatinya membuat Maya hampir tercekik tak bisa bernapas. Ia harus membuka mulut lalu menjerit, "Sada!" Seolah menjawab jeritannya, tiba-tiba muncul dua orang tepat di belakang Ryumi. Maya tahu kalau ia harus menggunakan kemampuan menghilang atau bentuk kucing lalu lari ke dalam hutan. Ia berasal dari Tribe, seharusnya bisa mengelabui siapa saja. Tapi badannya terasa lumpuh karena terguncang dan sedih. Ditambah lagi, ia tak ingin hidup di dunia yang kejam ini, dunia yang membiarkan Taku mati di bawah langit biru dan matahari yang cerah. Maya berdiri di antara kedua kuda betina, memegangi tali kekang keduanya. Kedua laki-laki itu datang menghampiri. Maya hampir tidak bisa melihat mereka di malam sebelumnya, di bawah remangnya penerangan di penginapan, tapi ia segera mengenalinya. Kedua orang memegang senjata, Akio membawa pedang dan pisau, Hisao memegang senjata api. Mereka berasal dari Tribe, mereka takkan membiarkannya hidup hanya karena ia masih kecil. Setidaknya aku harus bertarung, pikirnya, tapi bodohnya, ia tak ingin melepaskan kedua kuda betina itu. Bocah itu menatapnya, mengacungkan senjata api ke arahnya, sementara laki-laki yang satu lagi membalik kedua mayat. Sada mengerang pelan. Akio berlutut, mengambil pisau dengan tangan kanan lalu menggorok leher Sada dengan cepat. Ia meludahi wajah Taku yang damai. Kematian Kotaro hampir terbalas, ujarnya. Kedua muto ini sudah membayarnya. Kini tinggal si anjing. Bocah itu berkata, tapi ini siapa, ayah? Suaranya terdengar kebingungan, seolah pernah mengenal gadis itu. Bocah pengurus kuda, sahut laki-laki itu. Sial sekali nasibnya. Akio berjalan menghampirinya dan Maya mencoba menatap matanya, tapi laki-laki itu tak berbalik menatapnya. Ketakutan yang amat sangat mencekam Maya. Ia tak boleh membiarkan laki-laki itu menangkapnya. Ia hanya ingin mati. Dijatuhkannya tali kekang kedua kuda, dan karena terkejut, kedua kuda itu bergerak mundur. Maya menarik pisau dari sabuknya lalu menaikkan tangannya untuk menancapkan pisau itu di lehernya.
Akio bergerak lebih cepat dari gerakan manusia manapun yang pernah Maya lihat, bahkan lebih cepat dibanding malam sebelumnya, lalu mencengkeram pergelangan tangan Maya. Pisaunya terjatuh seolah Akio membelokkannya. Tapi bocah pengurus kuda macam apa yang berusaha menggorok lehernya sendiri? Tanyanya dengan sinis. Seperti seorang ksatria perempuan, memegang Maya dengan tangannya yang sekuat baja, Akio lalu menarik pakaiannya dan menyelusupkan tangan satunya ke selangkangan Maya. Gadis itu menjerit dan meronta-ronta sewaktu Akio berusaha membuka telapak tangannya. Akio tersenyum ketika dilihatnya garis lurus melintang di telapak tangan gadis itu. Jadi, serunya, sekarang kita tahu siapa yang memata-matai kita semalam. Maya mengira hidupnya sudah berakhir. Tapi laki-laki itu melanjutkan, ini putri si anjing, salah satu dari si kembar, dia ada tanda Kikuta. Gadis ini akan berguna, jadi kita biarkan dia hidup untuk saat ini. Didekatinya Maya, kau kenal siapa aku? Maya tak mau menjawab, aku Kikuta Akio, ketua keluargamu. Ini putraku, Hisao. Maya sudah mengenalnya, karena wajahnya sama seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Benar aku Otori Maya, sahutnya. Ada lagi, aku adalah adikmu. Maya ingin mengatakan lebih banyak lagi, tapi Akio memindahkan cengkeramannya ke leher, meraba bagian urat nadi, lalu menekan hingga Maya tak sadarkan diri. Shigeko sering berlayar antara Hagi dan Hofu, tapi belum pernah berlayar lebih ke timur, di sepanjang pantai yang dilindungi Laut Kitaran sampai Akashi. Cuaca cerah, udara terasa sangat segar, angin laut berhembus lembut dari selatan namun cukup kencang untuk memenuhi layar dan membuat kapal meluncur cepat. Dari berbagai arah, pulau-pulau kecil bermunculan dari permukaan laut, lereng-lerengnya kehijauan tua dengan pepohonan cedar, buih gelombang menghiasi pantainya. Dilihatnya gerbang biara merah tua berkilauan di bawah sinar matahari musim semi, kuil-kuil beratapkan pohon runjung, dinding putih yang mencuat dari kastil ksatria. Tidak seperti Maya, Shigeko tidak pernah mabuk laut, bahkan dalam perjalanan yang paling sulit antara Hagi dan Maruyama, ketika angin dari timur laut berpacu melintasi laut keabu-abuan. Berlayar membuat Shigeko gembira, bau air laut, tali temali dan tiang kapal, bunyi kelepak layar, kecipak air laut dan keriat-keriut kayu, nyanyian lambung kapal saat membelah lautan. Muatan kapal dipenuhi berbagai macam hadiah, termasuk pelana dan sanggurdi berhias indah untuk Shigeko dan Hiroshi, serta jubah resmi yang kesemuanya baru dibordir, dicelup, dan dilukis oleh perajin paling andal dari Hagi dan Maruyama. Tapi hadiah yang terpenting berdiri di atas dek, di bawah naungan jerami, kuda-kuda yang dibiarkan di Maruyama, masing-masing diikat dengan 2 utas tali di kepala dan ikat pinggang di bawah perut, serta Kirin, diikat dengan tali dari sutra merah. Shigeko menghabiskan banyak waktu dalam sehari di samping hewan-hewan itu. Ia bangga akan kesehatan dan ketampanan mereka karena ia sendiri yang membesarkan hewan-hewan itu, 2 kuda berkulit belang, 1 berwarna terang, dan 1 lagi berwarna merah bata. Semua hewan itu kelihatan senang ditemani gadis itu, dan mengikuti dengan pandangan mata saat Shigeko berjalan di sekitar dek. Tak ada rasa sesal akan berpisah karena mereka akan diperlakukan dengan baik. Mungkin hewan-hewan itu takkan melupakannya namun juga takkan merindukan dirinya. Shigeko hanya mencemaskan Kirin yang tidak memiliki pembawaan santai layaknya kuda. Aku khawatir Kirin akan ketakutan ketika berpisah dari kita, dan semua kawannya, katanya pada Hiroshi saat senja di hari ketiga perjalanan mereka dari Hofu. Lihat, dia terus berpaling ke arah rumah. Seperti merindukan seseorang, Tenba, barangkali. Sedang tadi kuperhatikan dia berusaha mendekatimu, saat kau di dekatnya, sahut Hiroshi. Tentunya dia akan merindukanmu. Aku terkejut kau bisa berpisah dengannya. Aku hanya menyalahkan diriku, aku yang menyarankannya. Kirin adalah hadiah yang sempurna, bahkan sang kaisar pun pasti kagum dan tersanjung dengan hadiah ini. Tapi aku berharap hewan itu terbuat dari gading atau logam berharga, tanpa perasaan, dan aku takkan merasa khawatir memikirkannya akan kesepian. Hiroshi menatapnya lekat-lekat. Lagi pula, dia hanya seekor hewan. Mungkin tidak semenderita seperti yang kau bayangkan. Dia akan dirawat dengan baik, diberi cukup makan. Hewan memiliki perasaan yang dalam, hardik Shigeko. Tapi dia tidak memiliki perasaan yang sama dengan manusia saat dipisahkan dari mereka yang disayanginya. Shigeko beradu pandang dengan Hiroshi, gadis itu menahan tatapan Hiroshi selama beberapa saat. Hiroshi yang berpaling lebih dulu. Dan mungkin Kirin itu takkan kesepian di Miyako, kata Hiroshi dengan suara pelan, karena kau juga akan berada di sana.
Shigeko tahu maksud ucapan Hiroshi karena dia hadir saat Lord Kono mengatakan kalau istri Saga Hideki meninggal baru-baru ini, kehilangan yang membuat bangsawan yang paling berkuasa di 8 pulau bebas untuk menikah. Bila Kirin merupakan hadiah yang sempurna bagi Kaisar, imbuhnya, apa hadiah yang lebih baik bagi Jenderal Kaisar? Mendengar kegetiran dalam suara Hiroshi, Shigeko merasa gundah. Ia sudah lama menyadari kalau Hiroshi mencintainya seperti ia mencintai laki-laki itu. Mereka berdua tahu apa yang ada di benak masing-masing. Mereka berdua dilatih dengan ajaran Howou dan telah mencapai tahap kesadaran serta kepekaan yang tinggi. Shigeko mempercayai Hiroshi sepenuhnya, namun seperti tak ada gunanya membicarakan perasaannya, ia akan menikahi orang pilihan ayahnya. Terkadang ia bermimpi ayahnya memilih Hiroshi dan terjaga dalam rasa bahagia. Terkadang ia bertanya-tanya apa bisa memilih calonnya sendiri karena kini ia penguasa Maruyama. Terkadang ia sadar kalau tak ingin mengecewakan ayahnya. Shigeko dibesarkan dengan ajaran keras keluarga ksatria, ia tidak bisa mematahkannya begitu saja. Aku berharap tidak harus tinggal jauh dari 3 negara, gumamnya. Kirin berdiri begitu dekat hingga bisa dirasakan hangatnya napas hewan itu di pipinya. Kuakui, aku cemas dengan semua tantangan yang menantiku di ibu kota. Aku berharap perjalanan kita sudah berakhir, tapi di sisi lain aku juga tak ingin perjalanan ini berakhir. Kau tak menunjukkan kecemasan saat bicara dengan Lord Kono tahun lalu, Hiroshi mengingatkan. Mudah untuk merasa percaya diri di Maruyama, saat dikelilingi begitu banyak orang yang mendukungku, terutama kau. Kau juga akan mendapatkan dukungan itu di Miyako. Miyoshi Gemba juga akan berada di sana. Guru-guruku yang terbaik, kau dan dia. Shigeko, kata Hiroshi, memanggil dengan nama yang sering dilakukannya ketika gadis itu masih kecil. Jangan sampai ada hal yang mengurangi konsentrasimu selama penandingan itu. Kita semua harus menyingkirkan keinginan pribadi untuk membiarkan ajaran kedamaian menang. Bukan menyingkirkan, sahut Shigeko, tapi mengatasinya. Gadis itu terdiam, tidak berani berkata apa-apa lagi. Lalu satu kenangan melintas di benaknya, pertama kali ia melihat sepasang Howou sewaktu kedua burung itu kembali ke hutan di sekitar Terayama untuk bersarang di pohon Paulonia dan membesarkan anak-anaknya. Ada ikatan yang kuat di antara kita, ujarnya. Aku telah mengenalmu sejak kecil, bahkan mungkin di kehidupan sebelumnya. Bila aku memang harus menikah dengan orang lain, ikatan itu jangan pernah putus. Tidak akan, aku bersumpah. Busur di tanganmu, namun roh Howou yang akan menuntun anak panahnya. Shigeko tersenyum, yakin kalau pikiran dan tujuan mereka berdua telah menyatu. Kemudian, sewaktu matahari tenggelam di ufuk barat, mereka berjalan ke bagian belakang dek dan memulai latihan ritual kuno yang mengalir melewati udara bak air, namun mengubah otot dan urat daging menjadi sekeras baja. Kilau sinar matahari mewarnai layar, membuat lambang Bangau Otori menjadi keemasan, panji-panji Maruyama berkibar di tali tiang kapal. Kapal pun tampak bermandikan cahaya, seolah burung suci itu telah bertengger di atasnya. Langit di arah barat masih memancarkan garis merah ketika di arah timur muncul bulan purnama dari bulan keempat. Beberapa hari setelah bulan purnama, Takeo meninggalkan Inuyama menuju wilayah timur. Kepergiannya dilepas dengan penuh semangat oleh penduduk kota. Saat itu ada perayaan musim semi, ketika bumi hidup kembali, cairan dari dalam bumi mengalir ke pepohonan dan ke dalam aliran darah semua orang. Kota itu dikuasai rasa percaya diri serta harapan karena Lord Otori bukan hanya tengah mengunjungi kaisar, tokoh yang dianggap separuh mistis oleh rakyat, tapi dia juga meninggalkan seorang putra, kesedihan yang disebabkan oleh si kembar akhirnya tersingkir. 3 negara belum pernah begitu sejahtera. Burung Howou bersarang di Terayama, Lord Otori akan menghadiahkan Kirin kepada kaisar. Semua pertanda ini menegaskan apa yang dilihat sebagian besar rakyat pada anak-anak mereka yang montok dan sawah yang subur. Semua ini merupakan bukti dari penguasa yang adil dan memedulikan kesejahteraan rakyatnya. Namun semua sorak-sorai, tarian, bunga dan umbul-umbul tak mampu menyingkirkan kegelisahan Takeo. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya, namun wajah tanpa ekspresi yang kini menjadi kebiasaannya. Kecemasannya yaitu tidak adanya kabar dari Taku, apakah dia membelot atau sudah mati. Kedua hal itu sama-sama musibah baginya, dan di satu sisi lagi, bagaimana dengan nasib Maya? Takeo ingin sekali kembali dan mencari tahu sendiri, namun perjalanan membawa dirinya makin jauh dari kemungkinan menerima kabar. Setelah memikirkan masak-masak, beberapa di antaranya diceritakannya pada Minoru,
Takeo memutuskan untuk meninggalkan Kuroda bersaudara di Inuyama, mengatakan bahwa mereka akan lebih berguna di sana, dan bahwa mereka harus mengirim kurir secepatnya bila ada kabar dari Taku. Bagian 23. Jun dan Shin tidak senang, lapor Minoru. Mereka bertanya kepadaku apa yang telah mereka lakukan sehingga tidak dipercaya oleh Lord Otori. Tidak ada keluarga Tribe di Miyako, sahut Takeo. Sungguh, aku tidak membutuhkan mereka di sana. Tapi kau tahu, Minoru, kalau kepercayaanku pada mereka telah terkikis, bukan karena kesalahan mereka, hanya karena aku tahu kesetiaan pertama mereka pasti pada Tribe. Kurasa Anda mestinya bisa lebih mempercayai mereka, sahut Minoru. Mungkin aku menyelamatkan mereka dari pilihan yang menyakitkan, dan kelak mereka akan berterima kasih padaku, sahut Takeo ringan. Tapi sebenarnya dia merindukan kedua pengawal Tribe tersebut, merasa telanjang dan tidak terlindungi tanpa mereka berdua. 4 hari keluar dari Inuyama, mereka berjalan melintasi Hinode, desa tempat Takeo pernah beristirahat bersama Shigeru pada pagi setelah lari dari kejaran prajurit Iida Sadamu. Tempat kelahiranku berjarak 1 hari perjalanan dari sini, komentarnya pada Gemba. Aku tidak melewati jalan ini lagi selama hampir 18 tahun. Aku ingin tahu apakah desa itu masih ada. Di sanalah Shigeru menyelamatkan aku. Tempat adikku, Madaren, dilahirkan, mengingatkan dirinya, tempat aku dibesarkan sebagai orang Hiden. Aku bertanya pada diriku sendiri, alangkah beraninya aku muncul di hadapan Kaisar. Mereka semua akan membenciku karena asal-usulku. Takeo dan Gemba berkuda berdampingan di jalur yang sempit, dan ia bicara pelan agar tidak didengar orang lain. Gemba melihat sekilas ke arahnya lalu menyahut, kau tahu aku membawa semua dokumen yang membuktikan keturunanmu dari Terayama, bahwa Lord Shigemori adalah kakekmu, dan pengangkatanmu oleh Shigerusa menurut hukum dan disetujui oleh klan. Tak ada yang bisa mempertanyakan legitimasimu. Tapi Kaisar sudah mempertanyakannya lebih dulu. Kau membawa pedang Otori, dan diberkati dengan semua pertanda persetujuan surga. Gemba tersenyum. Kau mungkin tidak menyadari kekaguman Shigeru saat membawamu pulang, kau begitu mirip Takeshi. Seperti keajaiban, Takeshi tinggal cukup lama bersama kami sebelumnya. Kakakku Kahri adalah sahabatnya, rasanya seperti kehilangan saudara laki-laki tercinta. Namun kesedihan kami tidak ada artinya dibandingkan dengan Lord Shigeru, dan itu merupakan pukulan terakhir dari sekian banyak peristiwa buruk yang menimpanya. Ya, Chiyo menceritakan kisah-kisah kehilangannya. Hidupnya diliputi kesedihan dan nasib buruk yang tidak layak diterimanya, namun Shigeru tidak menunjukkannya. Aku ingat perkataannya di malam pertama aku bertemu Kenji, aku tidak diciptakan untuk berputus asa. Sering aku memikirkan kata-kata ini, dan tentang keberaniannya saat kami berkuda ke Inuyama dalam pengawasan Abe dan pasukannya. Kau harus mengatakan hal yang sama pada dirimu, kau tidak diciptakan untuk berputus asa. Takeo berkata, seharusnya begitu. Tapi dengan begitu banyak yang telah terjadi dalam hidupku, itu menjadi suatu kepura-puraan. Gemba tertawa, beruntunglah karena kau memiliki sekian banyak keahlian. Jangan remehkan dirimu sendiri, sifatmu mungkin lebih kelam dari Shigeru, tapi tak kalah kuatnya. Lihatlah apa yang telah kau raih, hampir 16 tahun kedamaian. Kau dan istrimu telah menyatukan semua pihak yang bertikai di seluruh 3 negara, kau menangani kesejahteraan negara dengan keseimbangan yang sempurna. Putrimu menjadi tangan kananmu, istrimu mendukung sepenuhnya di rumah. Percayalah pada mereka, kau akan membuat kalangan istana kaisar terkesan sesuai dengan kemampuanmu. Percayalah padaku. Gemba terdiam dan setelah beberapa saat melanjutkan senandung kesabarannya. Kata-kata Gemba terasa lebih dari sekadar menenangkan, kata-kata itu tidak menenangkan tapi justru membuat Takeo mampu menguasainya, dan akhirnya bisa melaluinya. Selagi tubuh dan pikiran penunggangnya rileks, maka begitu pula dengan kudanya, Tenba menundukkan leher dan memperpanjang langkahnya seolah jarak yang ditempuh tengah dilahapnya, hari demi hari. Takeo merasa semua inderanya mulai terjaga, pendengarannya menjadi sama pekanya saat ia berusia 17 tahun, mata dan tangan senimannya mulai bergerak lagi dengan sendirinya. Saat mendiktekan surat di malam hari pada Minoru, rasanya ingin sekali mengambil kuas dari tangan juru tulisnya itu. Kadang Takeo memang melakukannya, dengan cara menopang tangan kanannya yang cacat dengan tangan kiri serta menjepit kuas dengan 2 jarinya yang tersisa, dibuatnya sketsa pemandangan yang ada di benaknya selama berkuda di siang hari, sekawanan gagak beterbangan di sela-sela pepohonan cedar, barisan angsa di tebing dengan bentuk yang aneh, seekor burung tila, dan bunga lonceng di bebatuan.
Minoru mengumpulkan sketsa-sketsa itu lalu mengirimnya dengan surat-surat untuk Kaede, dan Takeo teringat pada lukisan burung tila yang pernah ia berikan pada istrinya bertahun-tahun yang lalu di Terayama. Tangan cacatnya selama ini telah mencegahnya untuk melukis, namun belajar untuk mengatasi kendala itu telah mengasah bakat alaminya menjadi gaya lukisan yang unik dan luar biasa. Jalanan dari Inuyama menuju perbatasan terawat baik dan cukup lebar untuk 3 penunggang kuda berjalan berdampingan. Permukaan jalan rata karena Miyoshi Kahei dan pasukannya melewati jalan ini beberapa minggu sebelumnya. Pasukan garda depan itu terdiri dari 1.000 orang yang sebagian besar berkuda. Kahei juga membawa persediaan pangan di atas kuda beban dan gerobak yang ditarik lembu. Sisanya akan bergerak dari Inuyama dalam beberapa minggu lagi. Daerah perbatasan berbukit-bukit. Selain dari jalanan yang akan mereka lalui, puncaknya tak bisa dilewati. Menyiagakan pasukan yang begitu besar selama musim panas membutuhkan banyak sumber daya, dan banyak pasukan pejalan kaki yang berasal dari desa-desa tempat panen tidak bisa dilakukan tanpa tenaga mereka di ladang. Takeo dan rombongannya berjumpa dengan Kahei di dataran tinggi tepat di bawah jalur sempit. Saat itu udara masih dingin, rumput tepercik bintik putih salju terakhir, air sungai dan kolam membeku. Pos perbatasan kecil dibangun di sini. Meski tidak banyak pengembara yang melakukan perjalanan dari wilayah timur melewati jalur darat karena lebih memilih jalur laut melalui Akashi. Gugusan awan tinggi menjadi perbatasan alami yang selama bertahun-tahun membuat 3 negara terlindungi, terabaikan bagian negara yang lain, tidak dikuasai atau dilindungi kaisar. Kemah yang dibangun tampak teratur dan disiapkan dengan baik, kuda-kuda berada di barisannya, pasukan dipersenjatai lengkap serta terlatih. Dataran itu sudah diubah dengan pagar penghalang yang didirikan dengan formasi kepala anak panah di sepanjang tepi dan gudang penyimpanan dibangun dengan cepat untuk melindungi persediaan makanan dari cuaca dan hewan. Ada cukup tempat di ujung dataran bagi pasukan pemanah, tutur Kahei. Tapi kita juga memiliki cukup senjata api saat prajurit pejalan kaki datang dari Inuyama untuk mempertahankan jalan bermil-mil di belakang kita, begitu pula dengan pedesaan di sekitarnya. Kita akan mendirikan blokade. Tapi jika mereka masuk ke daerah di sekitarnya, kita akan gunakan kuda dan pedang. Ia menambahkan, apakah kita tahu senjata apa yang mereka miliki? Waktu mereka kurang dari setahun untuk mendapatkan atau menempa senjata api serta melatih pasukan untuk menggunakannya, sahut Takeo. Kita lebih unggul dalam hal itu. Kita juga memiliki pasukan pemanah, senjata tidak bisa diandalkan saat hujan atau angin. Aku berharap bisa mengirim pesan padamu. Aku akan mencari tahu sebisanya, tapi aku harus kelihatan seperti mencari kedamaian, aku tidak boleh memberi alasan bagi mereka untuk menyerang. Semua persiapan ini demi mempertahankan 3 negara, kita tidak mengancam siapapun di luar perbatasan wilayah kita. Kau harus tetap di dataran ini dalam posisi yang murni bertahan. Kita jangan sampai memancing saga atau menantang kaisar. Rasanya aneh melihat kaisar dengan mata kepala sendiri, komentar Kahei. Aku iri padamu. Kami mendengar tentang kaisar sejak kami masih kecil, beliau adalah keturunan dewa. Kendati selama bertahun-tahun aku tidak percaya kalau beliau memang benar-benar ada. Klan Otori kabarnya adalah keluarga kaisar, sahut Gemba. Karena ketika Takeyoshi diberikan jatuh, bayi dalam kandungan salah seorang selir kaisar juga akan dijodohkan dengannya. Gemba tersenyum pada Takeo. Maka kau pun memiliki darah yang sama. Agak tercampur setelah bertahun-tahun, sahut Takeo dengan nada ringan. Tapi mungkin karena beliau adalah kerabatku maka akan memandangku dengan sikap yang bersahabat. Bertahun-tahun lalu Shigeru mengatakan bahwa karena kelemahan sang kaisar sehingga orang seperti Iida bisa merajalela tanpa bisa diawasi. Maka sudah menjadi kewajibanku untuk memperkuat kedudukan kaisar. Beliau adalah penguasa 8 pulau. Takeo melayangkan pandangan ke arah gugusan gunung yang warnanya berubah menjadi ungu tua di bawah cahaya malam. Langit tampak berwarna putih kebiruan, dan bintang-bintang pertama mulai bermunculan. Aku hanya tahu sedikit tentang sisanya, bagaimana pemerintahannya, apakah mereka sejahtera, apakah rakyatnya bahagia. Semua ini harus dicari tahu dan dibicarakan. Dengan saga Hideki-lah, kau harus bicarakan semua itu, sahut Gemba. Karena saat ini dialah yang mengendalikan 2/3 negara, termasuk kaisar. Tapi kita tidak akan membiarkannya mengendalikan 3 negara, seru Kahei. Ketidaksetujuan Takeo tidak diperlihatkan terang-terangan pada Kahei, tapi secara pribadi, seperti biasa, ia telah memikirkan tentang negaranya dan cara terbaik untuk melindunginya.
Takeo sudah menyaksikan kehancuran dan kehilangan korban manusia akibat perang dan gempa. Ia tak ingin menyerahkan negara yang telah makmur ini pada Zenko, tapi juga tidak ingin melihatnya terpecah belah dan berperang lagi. Ia tidak percaya kalau kaisar adalah dewa yang harus disembah. Tapi ia menyadari pentingnya kaisar sebagai simbol kesatuan, dan siap untuk tunduk pada kaisar demi mempertahankan kedamaian dan meningkatkan kesatuan seluruh negara. Namun aku takkan menyerahkan 3 negara kepada Zenko. Berulang kali dirinya kembali lagi pada keyakinan ini. Aku takkan melihatnya berkuasa menggantikan diriku. Mereka menyeberangi jalur perbatasan saat bulan menghilang, dan sebelum bulan penuh lagi mereka hampir tiba di Sanda, kota kecil yang berada di jalur antara Miyako dan Akashi. Selagi menuruni lembah, sekaligus memeriksa jalur pulang mereka dan tempat sepasukan kecil pasukan kemungkinan berbelok dan menghadang musuh bila diperlukan, Takeo mempelajari keadaan desa-desa, sistem pertanian, kesehatan anak-anak, kerap berkuda keluar dari jalan memasuki distrik di sekitarnya. Ia tercengang menemukan bahwa ia tak dikenal penduduk desa, reaksi mereka seolah kedatangan pahlawan dari legenda yang mendadak muncul di tengah-tengah mereka. Di malam hari terdengar olehnya penyanyi buta melantunkan lagi kisah klan Otori, pengkhianatan atas Shigeru dan kematiannya, kejatuhan Inuyama, perang Asagawa, mundur ke Kate Jinja, serta pengambil alihan kota Hagi. Ada juga nyanyian baru yang digubah tentang Kirin karena hewan itu bersama putri Lord Otori yang cantik tengah ditunggu di Sanda. Daerah itu terbengkalai, Takeo terkejut dengan rumah-rumah yang setengah runtuh, sawah yang tidak digarap. Ia tahu dalam perjalanan, dengan bertanya pada para petani, bahwa ternyata semua wilayah itu bertempur habis-habisan melawan Saga sebelum akhirnya menyerah 2 tahun lalu. Sejak itu pasukan bersenjata dan buruh yang dibutuhkan telah melemahkan sumber daya manusia desa-desa tersebut. Tapi setidaknya kini sudah damai, dan kami berterima kasih pada Lord Saga, kata salah seorang laki-laki yang lebih tua. Takeo ingin tahu berapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan, dan masih ingin bertanya-tanya lebih banyak lagi, tapi saat makin mendekati kota ia bergabung lagi dengan rombongannya dengan sikap yang lebih formal. Banyak dari orang-orang itu mengikutinya, berharap melihat Kirin secara langsung. Ketika tiba di Sanda, mereka ditemani oleh sekerumunan besar orang, dan makin bertambah ketika penduduk kota berhamburan keluar untuk bertemu dengannya. Mereka melambaikan umbul-umbul serta rumbai-rumbai, menari dan menabuh genderang. Sanda merupakan kota perdagangan dan tidak memiliki kastil atau benteng. Masih tampak sisa-sisa kehancuran akibat perang, tapi sebagian besar toko dan rumah yang hangus terbakar sudah dibangun kembali. Ada beberapa rumah penginapan besar di dekat kuil, di jalan utama di depan mereka, Takeo dipertemukan dengan sekelompok kecil prajurit, membawa panji-panji bergambarkan puncak gunung kembar, lambang klan Saga. Lord Otori, ujar pemimpinnya, laki-laki bertubuh besar dan gemuk yang mengingatkan Takeo pada Abe, pengawal senior Lord Iida. Namaku Okuda Tadamasa, ini putra sulungku, Tadayoshi. Pemimpin kami yang agung dan Jenderal Kaisar mengucapkan selamat datang kepada Anda. Kami diutus untuk mendampingi Anda. Orang itu bicara dengan bahasa resmi dan sopan. Sebelum Takeo sempat menjawab, Tenba meringkik lantang. Di atas atap laman di penginapan muncul Kirin dengan telinga yang seperti kipas, kepala bermata besar di atas leher panjang bercorak. Kerumunan orang berseru kegirangan dengan serempak. Mata dan hidung Kirin tampak mencari-cari sahabatnya. Ketika melihat Tenba, wajahnya melembut seakan tersenyum, dan bagi kerumunan itu, Kirin seakan tersenyum pada Lord Otori. Bahkan Okuda pun tak mampu menahan diri untuk meliriknya. Ekspresi kekaguman melintas sesaat di wajahnya. Ototnya berkerut tegang berusaha keras menahan diri, matanya terbelalak. Putranya, pemuda berusia kira-kira 8 tahun, terang-terangan menyeringai. Aku berterima kasih pada Anda dan Lord Saga, sahut Takeo tenang, mengabaikan keheranan itu seolah Kirin hanyalah hewan peliharaan biasa. Kuharap Anda bisa memberi kehormatan dengan mengajakku dan putriku makan malam bersama. Kurasa Lady Maruyama sudah menunggu di dalam, sahut Okuda. Aku terima undangan Anda dengan senang hati. Mereka semua turun dari kuda. Para pengurus kuda berlarian menghampiri untuk mengambil tali kekang. Pelayan bergegas datang ke tepi beranda membawa baskom air untuk mencuci kaki para tamu. Pemilik penginapan pun muncul, seorang tokoh penting dalam pemerintahan kota itu. Dia berkeringat karena gugup, membungkuk rendah, kemudian bangkit, mengatur pelayan dengan banyak instruksi dan tepukan tangan, serta menggiring Takeo dan Gemba ke kamar tamu utama. Kamarnya cukup menyenangkan, meskipun tidak mewah.
Alas lantainya masih baru dan wangi, dan pintu-pintu bagian dalam terbuka ke arah taman kecil yang berisikan rumput dan sebongkah batu hitam yang tidak biasa, seperti miniatur puncak kembar gunung. Takeo menatapnya, seraya mendengarkan hiruk-pikuk kesibukan dalam penginapan di sekelilingnya, suara bersemangat sang pemilik penginapan. Kegiatan di dapur selagi makan malam disiapkan, ringkikan Tenba dari istal, dan terakhir suara putrinya, langkah kakinya di luar. Takeo berbalik saat pintu bergeser terbuka. Ayah, aku sudah tak sabar ingin bertemu ayah. Shigeko, sahutnya, lalu dengan penuh kasih sayang, Lady Maruyama. Gemba yang sedari tadi duduk di beranda sebelah dalam, kini berdiri dan menyerukan kata yang sama. Lady Maruyama, Lord Miyoshi, aku senang bertemu Anda. Sahutnya seraya tersenyum lebar dan bersenandung riang. Kau tampak baik. Benar, pikir Takeo. Putrinya bukan hanya berada di puncak kecantikan masa mudanya, tapi juga memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri seorang perempuan dewasa, seorang penguasa. Dan ayah, lihai bawaanmu tiba dengan sehat, ujar Takeo. Aku baru kembali dari kandang Kirin. Hewan itu senang bertemu dengan Tenba. Agak mengharukan, tapi apa ayah baik-baik saja? Perjalanan ayah lebih berat. Ayah tidak merasa kesakitan? Ayah baik-baik saja, sahutnya. Cuaca hangat seperti ini rasa sakitnya masih bisa diatasi. Gemba adalah teman seperjalanan yang baik, dan kudamu itu luar biasa. Tidak ada kabar dari rumah? Tanya Shigeko. Tidak ada, tapi karena ayah tidak menunggu kabar, maka ketenangan ini tidak membuat ayah cemas. Di mana Hiroshi? Tanyanya. Dia sedang menengok keadaan kuda dan Kirin, sahut Shigeko dengan tenang. Bersama Sakai Masaki, yang ikut bersama kami dari Maruyama. Takeo mengamati putrinya yang tidak menunjukkan emosi apapun. Setelah beberapa saat ia bertanya, ada pesan dari Takudi Akashi? Shigeko menggeleng. Hiroshi juga tengah menunggu sesuatu, tapi tak satu pun orang Muto di sana mendapat kabar darinya. Mungkinkah terjadi sesuatu? Aku tidak tahu, sudah lama tidak ada kabar darinya. Aku bertemu dengannya dan Maya di Hofu sebelum kami berangkat. Maya datang untuk melihat Kirin. Dia sehat, lebih mantap, juga lebih bisa menerima anugerah bakatnya dan lebih bisa mengendalikannya. Kau anggap kerasukan itu sebagai anugerah? Seru Takeo, terkejut. Kelak akan begitu, sahut Gemba, lalu dia dan Shigeko saling tersenyum. Jadi, katakan padaku para guru besarku, ujar Takeo sinis, menyembunyikan kekesalannya. Mestikah aku mencemaskan Taku dan Maya? Karena kau tak bisa berbuat apa-apa dari sini, Gemba menjelaskan, maka tak ada gunanya membuang energimu dengan mengkhawatirkan mereka. Kabar buruk cepat tersebar, kau akan mendengarnya secepatnya. Takeo menyadari kearifan kalimat ini, lalu berusaha menyingkirkan masalah ini dari benaknya. Tapi di malam-malam selanjutnya, selagi mereka melanjutkan perjalanan ke ibu kota, ia sering memimpikannya kedua putri kembarnya, dan di dunia lain yang berkabut itu, disadarinya kalau mereka berdua tengah menjalani semacam ujian berat yang aneh. Maya berkilau bak emas, menarik semua cahaya dari Miki yang dalam mimpinya terlihat sehebat dan setajam sebilah pedang. Sekali dia bermimpi mereka berdua sebagai kucing dan bayangannya, ia memanggil-manggil, tapi meskipun menengok, keduanya bukan saja tidak melihat dirinya tapi juga berlari menjauh dengan langkah tak terdengar hingga berada di luar jangkauan pendengaran dan perlindungannya. Takeo terbangun dengan perasaan kehilangan yang begitu menyakitkan kalau kedua putrinya itu bukan anak-anak lagi. Bahkan bayi laki-lakinya akhirnya akan tumbuh menjadi laki-laki dewasa dan menantang dirinya, bahwa orang tua membesarkan anak-anak hanya untuk digantikan kedudukannya oleh mereka, bahwa harga yang harus dibayar untuk kehidupan adalah dengan kematian. Malam terasa lebih pendek, dan saat matahari makin bersinar cerah, Takeo kembali dari dunia mimpi, mengumpulkan kembali tekad dan kekuatannya untuk melakukan tugas yang ada di hadapannya, membingungkan lawan-lawannya, dan memenangkan keberpihakan mereka, mempertahankan negara serta klan Otori, di atas segalanya, mencegah terjadinya perang. Perjalanan berlanjut tanpa insiden. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan perjalanan. Siang kian panjang seiring makin dekatnya waktu ketika matahari berada pada jarak terjauh dari garis khatulistiwa. Okuda nampak terkesan pada Kirin, pada kuda Maruyama, dan pada Shigeko yang memilih untuk berkuda di sisi ayahnya. Laki-laki itu banyak bertanya pada Takeo tentang 3 negara, perdagangan, administrasi, dan kapal. Jawaban jujur Takeo membuat matanya makin terbelalak. Kabar tentang kedatangan Kirin sudah sampai mendahului mereka,
dan sewaktu mendekati ibu kota, kerumunan orang semakin banyak saat penduduk kota berhamburan keluar untuk menyambut. Mereka membuat hari itu sebagai hari libur, mereka mengajak istri dan anak dengan mengenakan pakaian berwarna cerah, menggelar tikar dan mendirikan payung penahan sinar matahari warna merah tua, serta tenda putih, makan dan minum dengan gembira. Takeo merasakan semua kemeriahan ini sebagai pemberkatan atas perjalanannya, menyingkirkan pertanda buruk dari eksekusi di Inuyama. Kesan ini diperkuat dengan Lord Kono yang mengirim undangan untuk mengunjunginya pada malam pertama di ibu kota. Kota itu dikelilingi tebing, danau besar di bagian utara menyediakan kota itu dengan air dan ikan. Dua sungai yang mengaliri kota dihubungkan dengan beberapa jembatan yang indah. Kota itu dibangun seperti kota kuno di Shin, berbentuk persegi dengan jalan lebar terbentang dari utara sampai ke selatan, dengan jalanan yang lebih kecil bersaling silang. Istana Kekaisaran terletak di ujung jalanan utama, di sebelah Biara Agung. Takeo serta rombongannya menginap di kediaman yang tidak jauh dari tempat Kono. Sebuah kandang dibangun dengan tergesa-gesa untuk Kirin. Takeo berpakaian dengan ekstra hati-hati untuk menghadiri pertemuan itu, lalu menaiki salah satu tandu mewah berpernis yang diangkut dengan kapal laut dari Hagi menuju Akashi. Hadiah-hadiah untuk Kono dibawa oleh sebarisan pelayan, produk 3 negara yang menjadi bukti kesejahteraan dan pemerintahan yang baik, apa saja yang dinikmati atau dikagumi Kono selama di wilayah barat, salah satu hasil pengintaian Taku. Lord Otori telah tiba di ibu kota saat matahari mendekati titik puncaknya, seru Kono. Waktu yang amat menguntungkan. Aku berharap dengan amat sangat atas keberhasilan Anda. Ini orang yang membawa kabar bahwa pemerintahanku ilegal dan kaisar memintaku agar turun takhta serta mengasingkan diri, Takeo memperingatkan dirinya. Aku tidak boleh terbuai pada sanjungannya. Takeo tersenyum dan berterima kasih pada Kono, lalu berkata, semua ini ada di tangan surga. Aku akan tunduk pada kehendak yang mulia kaisar. Lord Saga ingin sekali bertemu Anda. Apakah besok tidak terlalu cepat? Beliau ingin menyelesaikan beberapa masalah sebelum musim hujan mulai. Tentu saja, Takeo bisa melihat tidak ada gunanya menunda. Hujan pasti akan menahan dirinya di ibu kota sampai bulan ke-7, tiba-tiba dilihat dirinya sendiri kalah dalam pertandingan itu. Lantas apa yang harus ia lakukan? Bersembunyi di kota yang lembab dan menjemukan ini sampai dirinya bisa menyelinap pulang dan mengatur pengasingan dirinya sendiri? Atau mencabut nyawanya sendiri, meninggalkan Shigeko sendirian di tangan Saga, di bawah kekuasaannya? Apakah ia memang tengah mempertaruhkan 3 negara, dirinya dan putrinya, dalam sebuah pertandingan? Takeo tak menunjukkan sedikit pun kekhawatirannya, tapi justru menghabiskan sisa malam itu dengan mengagumi koleksi Kono dan membicarakan tentang lukisan dengan orang tersebut. Sebagian di antaranya adalah milik ayahku, tutur Kono ketika salah satu pendampingnya membuka bungkusan sutra yang berisi benda-benda berharga. Tentu saja sebagian besar koleksinya sudah hilang. Tapi kita tidak perlu mengingat masa-masa yang tidak menyenangkan itu. Aku minta maaf, aku pernah mendengar kalau Lord Otori sendiri adalah seniman yang berbakat. Aku sama sekali tidak berbakat, sahut Takeo. Tapi melukis memberi kenikmatan besar bagiku, meski aku tak sempat melakukannya. Kono tersenyum dan mengerutkan bibirnya dengan sengaja. Tak diragukan lagi dia pasti berpikir kalau tak lama lagi aku ada waktu luang yang banyak, renung Takeo, dan tak bisa menahan diri untuk tersenyum juga pada ironinya keadaan dirinya. Aku memberanikan diri untuk meminta Anda memberikan salah satu karya Anda. Dan Lord Saga pasti gembira kalau bisa menerima satu juga. Kau berlebihan menyanjungku, sahut Takeo. Aku tidak membawanya. Beberapa sketsa yang kubuat selama perjalanan sudah kukirim pada istriku. Menyesal aku tidak bisa membujuk Anda, seru Kono dengan hangat. Menurut pengalamanku, semakin jarang seniman memamerkan karyanya, berarti semakin besar bakatnya. Seperti harta terpendam, itu justru lebih mengesankan dan lebih berharga. Kemudian dia melanjutkan dengan halus, putri Anda tentunya merupakan harta Lord Otori yang paling berharga. Dia akan menemani Anda besok. Kedengarannya hanya sebagian dari sebuah pertanyaan. Takeo agak memiringkan kepala. Lord Saga amat menantikan bertemu dengan lawannya, gumam Kono. Lord Kono datang keesokan harinya bersama Okuda, ayah dan anak, serta ksatria lain dari kediaman Saga, untuk menjemput Takeo, Shigeko, dan Gemba ke kediaman jenderal itu. Sewaktu mereka turun dari tandu di taman sebuah kediaman yang besar serta megah, Kono bergumam, Lord Saga memintaku untuk menyampaikan permintaan maafnya. Beliau sedang membangun kastil baru, kelak akan ditunjukkannya pada Anda.
Untuk sementara, beliau khawatir Anda merasa kalau kediamannya ini terlalu sederhana, tidak sebanding dengan yang biasa Anda lihat di Hagi. Takeo menaikkan alisnya dan melihat sekilas ke wajah Kono, tapi tidak dilihat adanya sindiran di sana. Kami mendapat keuntungan hidup selama bertahun-tahun dalam kedamaian, sahut Takeo. Kendati demikian, aku yakin tak satu pun yang kami miliki di 3 negara bisa dibandingkan dengan kemegahan ibu kota. Kalian pasti memiliki perajin paling terampil, serta seniman yang paling berbakat. Menurutku, orang-orang seperti itu mencari lingkungan yang tenang agar bisa menghasilkan karya seni mereka. Banyak yang pergi dari ibu kota dan baru sekarang-sekarang ini mulai kembali. Lord Saga memberi banyak komisi. Beliau sangat mengagumi semua bentuk seni. Minoru juga menemani mereka dengan membawa gulungan berisi silsilah keluarga dari semua yang datang dan daftar hadiah untuk Lord Saga. Hiroshi memohon undur diri, berdalih tak ingin meninggalkan Kirin tidak terjaga. Meski Takeo menduga ada alasan lain, kesadaran pemuda itu akan kurangnya status dirinya, juga rasa enggan bertemu laki-laki yang mungkin akan dinikahi Shigeko. Okuda, mengenakan pakaian formal ketimbang baju zirah yang dia pakai sebelumnya, membimbing mereka berjalan menelusuri beranda yang lebar dan melewati banyak ruangan yang masing-masing dihiasi lukisan yang cemerlang, warna-warna cerah berlatar berwarna emas. Takeo tak tahan untuk tidak mengagumi ketegasan desain dan kemahiran pembuatannya. Namun dirasakannya semua lukisan itu dibuat untuk memamerkan kekuatan dari penguasa, semuanya berbicara tentang kemenangan, tujuannya adalah untuk mendominasi. Ada lukisan burung merak berjalan dengan angkuh di bawah lebatnya pepohonan pinus. 2 ekor singa mistis berjalan di sepanjang dinding, naga dan harimau saling menggeram, elang menatap dengan berlagak penting dari tempat yang memungkinkan pandangan luas dan jelas di puncak tebing kembal. Bahkan ada juga sepasang burung howau sedang mematuk daun bambu. Di ruangan terakhir inilah Okuda meminta mereka menunggu, sementara dia pergi bersama Kono. Takeo telah menduga ini, ia pun kerap menggunakan tipu muslihat yang sama. Tak seorang pun bisa dengan mudah bertemu seorang penguasa. Takeo menenangkan diri sambil memandang lukisan burung howau. Ia yakin si seniman belum pernah melihat burung itu, namun melukisnya dari legenda. Dilayangkannya pikirannya ke biara Terayama, ke hutan suci pepohonan Paulonia di mana burung howau tengah menetas. Di benaknya ia melihat Makoto, sahabat karibnya yang mengabdikan diri pada ajaran howau. Ia merasakan kekuatan spiritual sahabatnya itu dalam diri kedua pendampingnya yang ada di dekatnya, Gemba dan Shigeko. Mereka duduk tanpa bicara, dan dirasakannya energi dalam ruangan itu semakin menguat, memenuhi dirinya dengan rasa percaya diri yang mantap. Dipasang telinganya seperti yang pernah dilakukannya di Kastil Hagi ketika dipaksa menunggu dengan cara yang sama, di sana ia dengar pengkhianatan para paman Shigeru. Kini ia dengar Kono berbicara pelan pada seorang laki-laki yang diduganya adalah Saga, tapi mereka hanya membicarakan hal-hal yang biasa-biasa saja. Kono sudah diperingatkan tentang pendengaranku, pikirnya. Apalagi yang telah diungkap Zenko kepadanya? Takeo mengenang masa lalunya yang hanya diketahui oleh Tribe, seberapa banyak yang Zenko tahu? Beberapa saat kemudian, Okuda datang bersama seorang laki-laki yang diperkenalkannya sebagai kepala pelayan dan pengurus administrasi Lord Saga. Orang itulah yang akan mendampingi mereka ke ruang pertemuan, menerima daftar hadiah yang disiapkan Minoru serta mengawasi para juru tulis yang mencatat acara yang akan berlangsung. Dia membungkuk sampai ke lantai di hadapan Takeo dan berbicara dengan sopan santun yang luar biasa. Jalan lebar mengkilap membawa mereka melewati taman kecil yang indah menuju ke bangunan lainnya yang jauh lebih besar dan lebih indah. Cuaca hari itu terasa semakin hangat, dan gemericik air di kolam dan tangki air memberi perasaan dingin. Takeo bisa mendengar burung-burung di sangkar berkicau di suatu tempat di kediaman ini, dan menduga semua itu peliharaan Lady Saga, lalu teringat kehilangan tragis yang dialami Saga. Sesaat ia merasakan ketakutan akan istrinya yang begitu jauh, bagaimana ia bisa bertahan bila istrinya tiada? Bisakah ia hidup tanpa istrinya? Menikah lagi demi alasan negara? Teringat lagi nasihat Gemba, disingkirkannya pikiran itu jauh-jauh, memusatkan perhatiannya pada laki-laki yang akan ditemuinya. Kepala pelayan itu berlutut, menggeser layar kasa agar terbuka dan menyembah hingga kepalanya menyentuh lantai. Takeo melangkah masuk dan membungkuk. Gemba mengikutinya, tapi Shigeko menunggu di ambang pintu. Hanya ketika Takeo dan Gemba diminta duduk tegak, barulah gadis itu masuk dengan gerakan anggun dan menyembah di sebelah ayahnya. Bagian 24. Saga Hideki duduk di ujung ruangan.
Ruang kecil di sebelahnya terdapat lukisan dengan gaya daerah daratan utama, Shin. Mungkin itu lukisan bernama Genta Malam Hari dari Biara di Kejauhan, yang termasyur, yang pernah Takeo dengar tapi belum pernah dilihatnya. Dibandingkan dengan ruangan lainnya, dekorasi ruangan ini yang paling sederhana, seolah tak ada yang boleh menyaingi kuatnya kehadiran orang itu. Ternyata efeknya luar biasa, pikir Takeo. Lukisan yang bersifat pamer hanya menjadi pembungkus berhias, di sini hanya pedang yang dipamerkan, tak perlu hiasan, hanya baja tajam dan mematikan itu. Semula Takeo mengira Saga adalah orang yang brutal serta gegabah, kini ia mengubah pendapatnya. Mungkin kejam, tapi tidak gegabah, dia laki-laki yang mengendalikan pikiran sama ketatnya dengan mengendalikan tubuhnya. Tak diragukan lagi kalau ia menghadapi lawan yang menakjubkan. Disesalinya kekurangan dirinya, kurang terampil memanah, dan kemudian mendengar setiap senandung pelan dari sisi kirinya, tempat Gemba duduk dengan sikap rileks. Dan tiba-tiba dilihatnya kalau Saga takkan bisa dikalahkan dengan kekuatan, tapi justru dengan kelembutan. Shigeko tetap membungkuk dalam-dalam sementara kedua orang itu saling menatap. Usia Saga pasti beberapa tahun lebih tua dari Takeo, mendekati 40 tahun, dengan tubuh gemuk laki-laki separuh baya. Namun orang itu memiliki keluasan yang tidak sesuai dengan usianya, duduk dengan nyaman, gerakannya pun luas. Memiliki bahu bidang dan berotot, ciri khas pemanah, dan tampak lebih bidang karena sayap lebar dari jubah resminya. Suaranya kasar, dengan huruf konsonan diucapkan cepat, huruf hidup diperpendek. Ini pertama kalinya Takeo mendengar aksen daerah timur laut, tempat kelahiran Saga. Wajahnya lebar serta bergaris tegas, bentuk matanya panjang dan agak seperti bertudung, sementara yang mengejutkan, bentuk telinganya begitu halus, hampir tanpa bagian bulat menonjol di bagian bawahnya, begitu dekat dengan kepalanya. Janggut dan kumisnya agak panjang, keduanya agak beruban meski rambutnya tidak beruban. Pandangan mata Saga pun tak kalahnya mengamati Takeo, berkedip memerhatikan tubuhnya, berhenti sebentar saat melihat tangan kanan bersarung tangan hitam. Kemudian bangsawan itu mencondongkan badan lalu berkata dengan kasar namun ramah, "Bagaimana pendapat Anda?" "Lord Saga." Saga memberi isyarat ke arah ruangan kecil di sampingnya. "Tentu saja lukisan itu, luar biasa. Karya Yuchian, benar." Kono menyarankan aku menggantungnya. Dia bilang Anda pasti mengenalnya, dan bahwa lukisan ini lebih menarik perhatian Anda ketimbang benda-benda modern milikku." "Bagaimana dengan yang satu itu?" Saga berdiri lalu berjalan ke dinding sebelah timur. "Kemari dan lihatlah." Takeo bangkit lalu berdiri di sampingnya. Tinggi mereka hampir sama, walau tubuh Saga jauh lebih besar. Lukisan itu menggambarkan pemandangan taman yang dipenuhi bambu, plum dan pinus. Juga dibuat dengan tinta hitam, dilukis dengan tenang serta menggugah. "Ini juga sangat bagus," sahut Takeo dengan kekaguman yang tulus. "Suatu mahakarya." "Tiga kawan baik," ujar Saga, luwes, wangi serta kuat. "Lady Maruyama, mari bergabung bersama kami." Shigeko berdiri lalu berjalan perlahan ke sisi ayahnya. "Ketiganya mampu menahan kerasnya musim dingin," ujar Shigeko dengan suara pelan. "Memang," sahut Saga, kembali ke tempat duduknya. "Aku melihat kombinasi itu di sini." Dia memberi isyarat agar mereka mendekat. Lady Maruyama adalah plum, sedang Lord Miyoshi adalah pinusnya. Gemba membungkuk hormat atas pujian ini. "Kurasa aku bagian yang luwes," sahut Takeo seraya tersenyum. "Dari riwayat Anda, kurasa juga begitu. Tapi bambu sangat sulit dibasmi bila tumbuh di tempat yang salah." "Bambu akan selalu tumbuh," ujar Takeo setuju. "Lebih baik dibiarkan di tempatnya, dan mengambil manfaat dari kegunaannya yang banyak serta bervariasi." Saga mengeluarkan tawa kemenangan. Matanya menatap ke arah Shigeko dengan ekspresi ingin tahu, perhitungan sekaligus hasrat. Kelihatannya dia ingin bicara langsung pada gadis itu, namun kemudian membatalkannya dan kembali berbicara pada Takeo. "Apakah filsafat ini menjelaskan alasan Anda tidak menghadapi Arai?" Takeo menjawab, "Bahkan tanaman beracun pun bisa diambil manfaatnya, dalam ilmu ketabiban, misalnya. Kudengar Anda tertarik dengan pertanian. Ayahku, Lord Shigeru, yang mengajariku di bidang ini sebelum kematiannya. Bila petani bahagia, maka negara akan menjadi kaya dan stabil. Baiklah, aku tidak punya banyak waktu untuk bertani beberapa tahun ini. Aku terlalu disibukkan dengan peperangan. Tapi akibatnya kami kekurangan persediaan makanan di musim dingin ini. Okuda mengatakan bahwa 3 negara menghasilkan beras lebih banyak dari yang bisa dikonsumsi.
Kini banyak dari daerah di negara kami yang mempraktikkan sistem panen ganda, tutur Takeo. Memang benar, kami memiliki banyak persediaan beras, begitu pula kacang kedelai, gandum dan wijen. Kami diberkahi panen yang baik selama bertahun-tahun, serta terhindar dari kekeringan dan kelaparan. Anda telah menghasilkan permata. Tak heran begitu banyak orang yang mengincarnya dengan tamak. Takeo agak memiringkan kepala. Aku pemimpin sah klan Otori, dan menguasai 3 negara secara sah menurut hukum. Kekuasaanku adil dan direstui surga. Aku tak mengatakan semua ini untuk membual, tapi untuk mengatakan bahwa sementara aku mencari dukungan Anda, dan keberpihakan Kaisar, memang, aku bersiap tunduk pada Anda sebagai Jenderal Kaisar, harus dengan persyaratan yang melindungi negara dan pewarisku. Kita akan bicarakan itu nanti. Sekarang mari makan dan minum. Mengimbangi kesederhanaan ruangan itu, makanannya pun lezat, hidangan musiman ibu kota yang tertata rapi, masing-masing menawarkan pengalaman luar biasa bagi mata yang memandang serta lidah yang mengecapnya. Sake juga dihidangkan, tapi Takeo hanya minum sedikit, mengingat perundingan bisa berlangsung hingga malam. Okuda dan Kono bergabung dengan mereka untuk santap siang, dan perbincangan berlangsung dengan suasana riang. Mereka hanya membicarakan lukisan, arsitektur, keistimewaan 3 negara dibandingkan yang ada di ibu kota, yaitu puisi. Di penghujung santap siang, Okuda, yang sudah lebih mabuk ketimbang yang lainnya, mengungkapkan lagi kekaguman bersemangatnya pada Kirin. Aku ingin sekali melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, ujar Saga, dan kelihatan tanpa berpikir panjang, berdiri. Mari kita ke sana sekarang. Siang ini cuaca cerah. Kita akan lihat lapangan tempat pertandingan kita. Digandengnya Takeo selagi berjalan kembali ke pintu masuk utama dan berkata dengan sikap penuh rahasia, dan aku harus menemui juara-juara Anda. Lord Miyoshi pasti salah satunya, kurasa, dan beberapa kesatriamu yang lain. Yang kedua adalah Sugita Hiroshi. Sedangkan yang ketiga Anda sudah bertemu, putriku, Lady Maruyama. Cengkeraman tangan Saga mengencang ketika berhenti, diputarnya tubuh Takeo agar bisa menatap langsung wajahnya. Memang itu yang dilaporkan Lord Kono, tapi aku mengira itu hanya lelucon. Orang itu menatap Takeo dengan tajam, lalu tertawa dengan kasar, dan memelankan suaranya. Selama ini Anda memang berniat untuk tunduk. Pertandingan ini hanya formalitas bagi Anda. Aku mengerti alasannya, menyelamatkan mukamu. Aku tidak ingin menyesatkan anggapan Anda, sahut Takeo. Justru ini jauh dari formalitas. Aku menganggapnya sangat serius, begitu pula dengan putriku. Taruhannya tidak bisa lebih tinggi lagi. Tapi bahkan sewaktu bicara, keraguan berkecamuk dalam dirinya. Kemana kepercayaannya pada guru besar ajaran Howao membimbing dirinya? Takut kalau Saga akan menganggap penggantian dirinya dengan Shigeko sebagai penghinaan dan penolakan untuk berunding. Kendati demikian, setelah beberapa saat diam karena terkejut, bangsawan itu tertawa lagi. Akan menjadi pertunjukan yang indah. Lady Maruyama yang cantik melawan bangsawan paling berkuasa di 8 pulau. Saga tertawa kecil sewaktu melepaskan tangan Takeo dan berjalan menyusuri beranda, berseru dengan suara lantang, bawakan busur dan anak panahku, Okuda. Aku ingin memperlihatkannya pada lawanku. Mereka menunggu di bawah tepi atap yang melengkung, sementara Okuda pergi ke tempat penyimpanan senjata. Orang itu kembali dengan membawa busur yang besarnya lebih dari serentangan lengan dan dilapisi pernis merah dan hitam. Seorang pengawal mengikuti dengan membawa tabung panah berisi serangkaian anak panah. Anak panahnya tidak kalah mengesankan, diikat dengan tali berlapis pernis emas. Saga mengambil satu anak panah dari dalam tabung lalu mengacungkannya untuk diperlihatkan kepada mereka. Anak panah itu terbuat dari kayu paulonia dengan ujung tumpul, berbulu putih. Bulu burung bangau, ujar Saga, sambil mengelus bulu-bulu itu dengan lembut lalu melirik ke arah Takeo, yang sadar sepenuhnya dengan lambang bangau Otori di bagian belakang jubahnya. Kuharap Lord Otori tidak tersinggung. Menurutku, bulu bangau menghasilkan bidikan yang terbaik. Diserahkannya kembali anak panah itu pada pengawalnya lalu mengambil busur dari tangan Okuda, mengulur dan meregangkan dengan satu gerakan yang seperti tanpa tenaga. Kurasa busur ini hampir sama tingginya dengan Lady Maruyama, ujarnya. Pernahkah Anda turut dalam perburuan anjing? Tidak, kami tidak berburu anjing di wilayah barat, sahut Shigeko. Itu olahraga yang hebat, anjing-anjing sangat bersemangat mengikutinya. Tentu saja kami tidak membidik untuk membunuhnya. Kau harus menyatakan bagian yang hendak kau bidik. Aku ingin memburu singa atau harimau. Itu akan menjadi buruan yang lebih layak.
Bicara tentang harimau, lanjutnya dengan karakternya yang sigap dan cepat, seraya mengembalikan busur dan mengenakan sandalnya di anak tangga. Kita harus ingat untuk membicarakan tentang perdagangan. Anda mengirim kapal ke Shin dan Tenjiku, bukan begitu? Takeo mengangguk patuh. Dan Anda telah kedatangan orang-orang barbar dari selatan? Mereka amat menarik bagi kami. Kami membawa hadiah-hadiah dari Tenjiku, Silla, Shin serta Kepulauan Selatan untuk Lord Saga dan Yang Mulia Kaisar, sahut Takeo. Hebat, hebat. Para pemanggul tandu beristirahat di bawah tenda di luar gerbang. Mereka bergegas berdiri lalu membungkuk hormat sementara majikan mereka menaiki tandu, tanpa kenyamanan, menuju penginapan yang dijadikan tempat tinggal Otori. Panji-panji bergambar bangau berkibar di atas gerbang dan di sepanjang jalan. Bangunan utamanya terletak di sebelah barat daerah berundak, sebelah timur dibangun istal, tempat kuda-kuda Maruyama menghentak kaki serta mengibaskan kepala. Di depan istal ini, di kandang beratap tiang bambu di satu sisi dengan atap ilalang, berdirilah Kirin. Di sekeliling gerbang, telah berkumpul sekerumunan orang yang berusaha melihat Kirin, anak-anak memanjat pohon, dan seorang pemuda yang penuh inisiatif menggunakan tangga. Lord Saga satu-satunya orang di kelompok itu yang belum pernah melihat makhluk menakjubkan itu. Semua orang menatap dengan pandangan gembira. Mereka tidak kecewa, bahkan Saga, dengan pengendalian diri yang nyaris sempurna, tak kuasa menahan tatapan penuh takjub di wajahnya. Hewan ini jauh lebih tinggi dari yang kukira, serunya. Pasti sangat kuat dan cepat. Hewan ini justru sangat lembut, sahut Shigeko seraya mendekati Kirin. Saat itu Hiroshi datang dari istal menuntun Tenba yang tengah melompat dan berjingkrak di ujung tali kekangnya. Lady Maruyama, seru Hiroshi. Aku tak menduga Anda kembali begitu cepat. Sesaat keadaan sunyi senyap. Takeo perhatikan saat Hiroshi melihat sekilas ke arah Saga lalu wajahnya pucat. Kemudian pemuda itu membungkuk hormat sebisa mungkin sambil mengendalikan kuda, dan berkata dengan canggung, tadi aku menunggang Tenba. Kirin mulai melangkah dengan gembira ketika melihat tiga makhluk yang paling disayanginya. Aku akan mengembalikan Tenba bersama Kirin, ujar Hiroshi. Kirin merindukannya. Setelah berpisah Kirin justru kelihatan semakin terikat dengannya. Saga bicara seolah Hiroshi adalah pengurus kuda. Keluarkan Kirin itu. Aku ingin melihatnya lebih dekat. Tentu, Tuan, sahut Hiroshi dengan membungkuk hormat lagi, rona merah kembali merayapi leher dan pipinya. Kuda ini sangat tampan, komentar Saga sewaktu Hiroshi mengikat Tenba pada tali yang diregangkan dari masing-masing sisi sudut dalam kandang. Bersemangat, dan lumayan tinggi. Kami membawa banyak kuda dari Maruyama sebagai hadiah, ujar Takeo padanya. Kuda-kuda itu dibiakkan serta dibesarkan Lady Maruyama dan pengawal seniornya, Lord Sugita Hiroshi. Sewaktu Hiroshi menuntun Kirin keluar dengan tali sutra merah di tangan, Takeo menambahkan, ini Sugita. Saga mengangguk ke arah Hiroshi dengan sikap asal-asalan, perhatiannya tersita abis pada Kirin. Tangannya menggapai dan mengelus kulit bercorak coklat muda kekuningan itu. Lebih halus dari kulit perempuan, serunya. Bayangkan kalau kulit ini dihamparkan di lantai atau di tempat tidur. Seolah sekonyong-konyong tersadar dengan kesunyian yang merasa sakit hati atas kata-katanya tersebut, dia meminta maaf. Hanya setelah hewan ini mati karena usia tua, sewajarnya. Kirin menjulurkan lehernya yang panjang ke arah Shigeko dan dengan lembut mengusap pipi gadis itu dengan hidung. Kulihat, kau adalah kesayangannya, ujar Saga, memalingkan tatapan penuh kekaguman Shigeko. Kuucapkan selamat pada Anda, Lord Otori. Kaisar akan terpesona dengan hadiah Anda. Belum pernah ada makhluk seperti ini di ibu kota. Kata-kata tadi diucapkan dengan murah hati, tapi Takeo menduga ada nada iri dan dengki di dalamnya. Setelah menginspeksi kuda-kuda lebih jauh lagi, serta mempersembahkan 2 kuda betina dan 3 kuda jantan hitam kepada Lord Saga, mereka kembali ke kediaman Saga. Bukan ke ruangan sederhana sebelumnya, tapi ke aula pertemuan yang didekorasi dengan megah, tempat lukisan seekor naga terbang melintasi dinding dan seekor harimau berkeliaran mencari mangsa. Di sini Saga tidak duduk di lantai, melainkan di kursi ukiran, mirip kaisar. Lebih banyak pengawalnya yang menghadiri pertemuan tersebut. Takeo menyadari keingintahuan mereka pada dirinya dan terutama pada Shigeko. Tidak biasa seorang perempuan duduk di tengah-tengah laki-laki dalam acara seperti ini dan turut berbicara tentang kebijakan. Takeo merasa kalau mereka cenderung tersinggung dengan pelanggaran adat semacam ini, namun silsilah klan Maruyama lebih tua ketimbang klan Saga dan klan wilayah timur lainnya,
sama tuanya dengan keluarga kekaisaran yang merupakan keturunan Dewi Matahari. Pertama-tama mereka membicarakan tentang upacara dalam acara perburuan anjing, hari-hari jamuan dan ritual, arak-arakan kaisar, peraturan penandingan. 2 lingkaran tali dipasang di atas tanah, 1 tali di dalam tali yang satunya lagi. Di setiap babak 6 anjing akan dilepas, satu demi satu. Si pemanah berderap di sekeliling lingkaran di tengah, nilai diberikan pada bagian tubuh anjing yang dibidik. Permainan itu merupakan permainan keterampilan, bukan pembantaian. Anjing yang terluka parah atau mati dianggap tidak sah. Anjing dipilih berbulu putih agar jika berdarah bisa segera terlihat. Shigeko menanyakan 1 atau 2 pertanyaan teknis, lebar arena, apakah ada ketentuan ukuran busur atau anak panah. Saga menjawab dengan cepat dan dibumbui dengan kelakar sehingga membuat para pengawalnya tersenyum. Dan sekarang kita bicara tentang hasilnya, ujarnya sopan. Jika Lady Maruyama menang, apa syarat Anda, Lord Otori? Kaisar mengakui aku dan istriku sebagai penguasa sah 3 negara. Anda mendukung kami dan pewaris kami, Anda memerintahkan Arai Zenko tunduk pada kami. Sebagai imbalannya, kami akan bersumpah setia pada Anda dan Kaisar, demi kesatuan dan kedamaian 8 pulau, kami akan menyediakan makanan, tenaga manusia serta kuda untuk kampanye militer Anda berikutnya, serta membuka pelabuhan kami bagi kalian untuk perdagangan. Kedamaian dan kesejahteraan 3 negara bergantung pada sistem pemerintahan kami, dan ini tidak boleh diubah. Terlepas dari hal terakhir ini yang ingin kubicarakan dengan Anda lebih jauh lagi, semuanya aku terima dengan baik, sahut Saga, tersenyum dengan penuh percaya diri. Dia tidak merasa terganggu dengan satupun syaratku karena memang dia tidak merasa dirugikan, renung Takeo. Dan apa syarat Lord Saga? Tanyanya. Bahwa Anda segera mundur dari kehidupan publik, dan menyerahkan 3 negara pada Arai Zenko yang telah bersumpah setia padaku dan juga pewaris sah ayahnya, Arai Daichi, bahwa Anda boleh mencabut nyawa Anda sendiri atau mengasingkan diri ke Pulau Sado, bahwa putra Anda harus dikirim padaku sebagai tawanan, dan bahwa putri Anda harus menikah denganku. Kata-kata maupun nada suaranya seperti menghina, dan kemarahan Takeo mulai meluap. Dilihatnya ekspresi semua orang, kepuasan dan kesenangan yang mereka rasakan atas penghinaan terhadap dirinya. Mengapa aku ke sini? Lebih baik mati dalam perang ketimbang tunduk pada hal ini. Takeo duduk tanpa bergerak, sadar kalau tidak ada pilihan lain, setuju dengan usulan Saga atau menolaknya, lari dari ibu kota bak penjahat dan bersiap, jika ia dan teman-temannya hidup berhasil sampai di perbatasan, untuk berperang. Menang atau kalah, Saga melanjutkan bicaranya, kurasa Lady Maruyama pasti bisa menjadi istri yang baik bagiku, dan aku minta Anda pertimbangkan tawaranku. Aku turut berduka atas meninggalnya istri Anda, sahut Takeo. Mendiang istriku orang yang baik, dia memberiku 4 anak yang sehat serta merawat anakku yang lain, kurasa anakku jumlahnya 10 atau 12. Kurasa pernikahan antara keluarga kita bisa sangat menguntungkan kedua belah pihak. Semua rasa sakit hati yang pernah ia rasakan ketika Kaede diculik kembali menyapu dirinya. Sungguh keterlaluan kalau ia mesti menyerahkan putri tercintanya pada laki-laki kejam yang sudah tua ini, laki-laki yang sudah memiliki beberapa selir, yang takkan memperlakukan putrinya sebagai penguasa atas haknya sendiri, yang hanya ingin memiliki putrinya belaka. Namun orang ini yang paling berkuasa di seluruh 8 pulau, kehormatan dan manfaat politis dari pernikahan ini besar sekali. Tawaran itu telah diucapkan di depan orang banyak, bila ia tolak secara langsung, itu berarti menghina. Shigeko duduk dengan tatapan tertunduk, tidak menunjukkan reaksinya pada pembicaraan tersebut. Takeo berkata, kehormatan ini terlalu besar bagi kami. Putriku masih sangat muda, tapi aku berterima kasih pada Anda dari lubuk hatiku. Aku ingin bicarakan ini dengan istriku, Lord Saga mungkin belum tahu kalau istriku turut menjalankan pemerintahan 3 negara bersamaku, aku yakin, seperti halnya aku, istriku akan sangat gembira dengan penyatuan antara kita. Semula aku ingin membiarkan istrimu hidup, karena baru saja melahirkan, tapi bila peran istrimu sama besarnya dengan dirimu dalam pemerintahan, maka dia juga harus diperlakukan sama seperti dirimu, kematian atau pengasingan, sahut Saga dengan kesal. Andai kata Lady Maruyama menang, dia boleh pulang untuk membicarakan hal ini dengan ibunya. Untuk pertama kalinya Shigeko angkat bicara, aku juga memiliki syarat, jika aku diperbolehkan bicara. Saga melihat sekilas ke arah anak buahnya lalu tersenyum dengan sabar. Kami mendengarnya, Nona. Aku minta Lord Saga untuk bersumpah mempertahankan garis pewarisan keturunan perempuan di Maruyama.
Dan sebagai pimpinan klan, aku bisa membuat pilihanku sendiri dalam pernikahan, setelah berkonsultasi dengan para pengawal seniorku, juga dengan ayah dan ibuku sebagai atasanku. Aku sangatlah berterima kasih pada Lord Saga atas kemurahan hatinya serta kehormatan yang dianugerahkan pada diriku, tapi aku tak bisa menerimanya tanpa persetujuan dari klanku. Shigeko bicara dengan tegas, sekaligus dengan pesona yang kuat, hingga sulit bagi siapapun untuk merasa tersinggung. Saga membungkuk hormat. Kulihat kalau aku punya lawan sebanding, serunya, dan riak tawa melanda anak buahnya. Bulan baru dari bulan ke-6 bergelayut di langit sebelah timur di balik pagoda 6 lapis selagi mereka kembali ke kediaman. Setelah mandi, Takeo meminta dipanggilkan Hiroshi lalu menceritakan tentang pembicaraan hari itu kepadanya, tidak ketinggalan satupun, dan menutupnya dengan usulan pernikahan. Hiroshi hanya diam mendengarkan, hanya mengatakan, tentu saja ini tak terduga, dan suatu kehormatan besar. Namun laki-laki seperti itu, ujar Takeo pelan. Shigeko akan mengikuti saranmu, juga saran aku dan istriku. Kita harus mempertimbangkan masa depannya sama pentingnya dengan yang terbaik bagi 3 negara. Kurasa hanya ada sedikit peluang untuk memutuskan secepatnya. Takeo menghela napas. Begitu banyak yang dipertaruhkan pada pertandingan ini dan semua orang di pihak Saga sudah memutuskan hasilnya. Matsuda Shingen yang menyarankan Anda untuk kemari, kan? Anda harus mempercayai penilaiannya. Ya, harus datang, dan aku percaya padanya. Tapi akankah Saga mematuhi kesepakatannya? Dia orang yang tidak mau kalah, dan begitu yakin akan menang. Seluruh kota terpukau dengan kegembiraan pada Anda, Lady Shigeko, juga Kirin. Lukisan-lukisan bergambar Kirin sudah dijual, dan gambarnya ditenun menjadi kain dan bordiran di jubah. Sewaktu Lady Shigeko memenangkan lomba ini, dan memang dia akan memenangkannya, Anda akan didukung dan dilindungi oleh rakyat. Mereka bahkan telah mengubah nyanyian tentang hal itu. Cinta rakyat adalah kisah tentang kehilangan dan tragedi, sahut Takeo. Saat aku di pengasingan di Pulau Sado, mereka akan mendengar kisah melankolis tentang diriku dan menangis, dan menikmatinya. Kemudian terdengar langkah ringan di luar. Ketika pintu digeser terbuka, Shigeko masuk diikuti Gemba yang membawa kotak berpernis hitam dengan motif howo berlapis emas. Saat melihat putrinya saling menatap dengan Hiroshi dalam tatapan yang penuh kasih sayang, membuat hati Takeo pedih dengan penyesalan dan rasa iba. Mereka sudah seperti pasangan suami istri, pikirnya, terikat dengan ikatan yang kuat seperti itu. Takeo berharap dapat memberikan putrinya pada pemuda yang sangat dihormatinya ini, yang setia sejak masih kecil, pemuda yang pandai dan pemberani, dan sangat mencintai putrinya. Namun semua ini tidak sebanding dengan status dan kekuasaan yang dimiliki Saga Hideki. Gemba menyela renungannya. Takeo, kami mengira kau ingin melihat senjata-senjata Lady Shigeko. Ditaruhnya kotak itu di lantai dan Shigeko berlutut membukanya. Takeo berkata dengan gelisah, kotaknya kecil sekali, pasti tidak bisa memuat busur dan anak panah. Baiklah, memang ukurannya kecil, aku Gemba. Tapi Shigeko tidak terlalu tinggi, dia harus memiliki sesuatu yang bisa dipegang. Shigeko mengeluarkan busur miniatur yang indah, tabung anak panah, dan kemudian anak panah, berujung tumpul, serta dengan bulu putih dan emas. Ini lelucon, kan, ujar Takeo, jantungnya berdebar ketakutan. Tidak, ayah, lihat, anak panahnya dibului dengan bulu burung howo. Begitu banyak burung howo di musim semi ini hingga kita bisa mengumpulkan cukup bulu, jelas Gemba. Mereka membiarkan bulu-bulunya jatuh seolah mereka menawarkannya. Mainan ini hampir tidak bisa menembak burung gereja, apalagi anjing, sahut Takeo. Ayah tak ingin kami menyakiti anjingnya, bukan begitu ayah, kata Shigeko seraya tersenyum. Kami tahu betapa sayangnya ayah pada anjing. Tapi ini perburuan anjing, serunya. Tujuannya yaitu memanah anjing sebanyak mungkin, lebih banyak dari Saga. Anjing-anjing itu pasti bisa dipanah, ujar Gemba. Tapi dengan anak panah ini tidak berbahaya dan tidak menyakiti anjing-anjing itu. Teringat cahaya api yang Gemba lemparkan untuk membakar abis kekesalan waktu itu, ia mencoba menekan kekesalannya sekarang. Tipuan sulap, lebih dari itu, sahut Gemba. Kami akan gunakan kekuatan ajaran Howo, keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Selama keseimbangannya bisa dipertahankan, maka kekuatannya tak terkalahkan. Kekuatan ini yang menyatukan 3 negara, kau dan istrimu merupakan simbol hidup kekuatan itu, putrimu adalah hasilnya, buktinya. Gemba tersenyum yakin, seolah memahami keberatan Takeo yang tak terucap.
Kesejahteraan dan kebahagiaan yang kau banggakan itu takkan terwujud tanpa kekuatan itu. Lord Saga sama sekali tidak mengenal kekuatan unsur perempuan, maka dengan begitu dia akan dikalahkan. Ngomong-ngomong, kata Gemba sewaktu mereka saling mengucapkan selamat malam. Jangan lupa menawarkan Jato kepada Kaisar besok. Melihat tatapan Takeo yang terkejut, dia lalu meneruskan, hal itu sudah diminta dalam pesan pertama Kono, kan? Ya, memang, tapi begitu juga dengan pengasingan diriku. Bagaimana kalau Kaisar ingin menyimpannya? Jato senantiasa menemukan pemiliknya yang berhak, bukan begitu? Lagi pula, kau tidak menggunakannya lagi. Sudah waktunya diserahkan. Memang benar Takeo tak lagi menggunakan pedang itu dalam pertempuran sejak kehilangan jari-jarinya, tapi nyaris tak satu hari pun berlalu tanpa dirinya menyandang pedang itu. Ia juga cukup mahir menggunakan tangan kiri untuk menopang tangan kanannya, setidaknya dalam latihan pertarungan. Jato memiliki arti paling besar bagi dirinya, pedang itu pemberian Shigeru dan merupakan simbol nyata dari pemerintahannya yang sah. Pikiran untuk melepaskannya amat mengganggunya hingga ia merasa perlu menghabiskan waktu beberapa lama untuk bermeditasi setelah berganti dengan pakaian tidur. Disuruhnya Minoru dan pelayannya pergi, lalu ia duduk sendirian dalam ruangan yang gelap, mendengarkan suara-suara malam dan melambatkan napas dan pikirannya. Nyanyian dan genderang bergema dari tepi sungai, tempat penduduk kota menari-nari. Katak berkuak di kolam taman, dan jangkrik berderik di sela-sela semak. Perlahan-lahan disadarinya kearifan dari saran Gemba, ia akan mengembalikan Jato kepada Kaisar, tempat pedang itu berasal. Musik dan genderang terus terdengar hingga larut malam, dan keesokan harinya jalanan dipenuhi orang dewasa dan anak-anak yang menari-nari. Mendengarkan suara mereka saat ia bersiap menemui Kaisar, Takeo bukan hanya mendengar nyanyian tentang Kirin tapi juga tentang burung Howou. Burung Howou bersarang di 3 negara, Lord Otori telah muncul di ibu kota. Kirin adalah hadiah bagi Kaisar, kuda-kudanya menggetarkan tanah kami, selamat datang Lord Otori. Semalam aku keluar untuk melihat suasana kota, ujar Hiroshi. Aku menceritakan pada 1 atau 2 orang tentang bulu burung Howou. Ternyata sangat efektif, sahut Takeo, menjulurkan tangan untuk mengambil jubah sutra tebalnya. Rakyat menganggap kunjungan Anda sebagai pertanda datangnya kedamaian. Perasaan tenang yang telah dicapainya semalam kian dalam. Diingatnya semua pelatihannya, dari Shigeru dan Matsuda, juga dari Tribe. Takeo menjadi terasing dan tanpa ekspresi, semua kegelisahan telah sirna dari dirinya. Para pendampingnya pun tampak dirasuki kepercayaan diri yang sama. Takeo dibawa dengan tandu berhias yang indah. Shigeko dan Hiroshi menunggang kuda bersurai abu-abu pucat, Ashige dan Keri, masing-masing di kanan dan kiri Kirin. Keduanya memegangi tali sutra merah tua yang terikat di kalung berwarna emas berbentuk daun berlapiskan kulit. Kirin berjalan dengan anggun tanpa terganggu, memalingkan lehernya untuk melihat kerumunan yang tengah mengagumi dirinya. Teriakan dan seruan tidak mempengaruhi ketenangan dirinya maupun pendampingnya. Kaisar telah melakukan perjalanan singkat dari istana kekaisaran menuju biara agung dengan kereta megah berpernis yang ditarik sapi jantan hitam. Ada banyak lagi kereta yang membawa bangsawan laki-laki dan perempuan. Bangunan biara berwarna merah cerah, baru dipugar dan dicat ulang. Di depan bagian dalam gerbang, terdapat satu arena yang luas, lingkaran-lingkaran yang memiliki titik pusat telah ditandai dengan warna-warna kontras, tempat perlombaan akan diadakan. Para pemanggul tandu berderap melintasi lingkaran ini, diikuti rombongan Takeo. Para penjaga dengan ramah menghadang kerumunan tapi membiarkan gerbang sebelah luar tetap terbuka. Pohon pinus berderet di bagian sampingnya, dan di bawahnya gerai kayu dan tenda serta anjungan sutra didirikan bagi para penonton, dan ratusan bendera dan umbul-umbul berkibar ditiup angin. Banyak orang, ksatria dan bangsawan, sudah duduk di sini meski perburuan anjing baru dimulai besok, memanfaatkan tempat menonton yang sangat bagus ini untuk melihat Kirin. Para perempuan berambut hitam panjang, sedangkan laki-laki mengenakan topi resmi kecil, membawa bantal sutra dan payung pelindung sinar matahari, makanan dalam kota-kota berpernis. Di gerbang berikutnya, tandu diturunkan dan Takeo melangkah keluar. Shigeko dan Hiroshi turun dari kuda, Hiroshi mengambil tali kekang dan Takeo berjalan dengan putrinya serta Kirin menuju bangunan utama biara. Dinding putih dan balok merah berkilauan diterpa sinar matahari siang. Saga Hideki dan Lord Kono telah menanti dengan pelayan di atas anak tangga. Semua pelayan itu mengenakan jubah resmi yang sangat mewah, jubah saga berhiaskan kura-kura dan burung jenjang,
sedangkan jubah Kono berhiaskan bunga peoni dan burung merak. Semuanya saling bertukar hormat dan sopan santun, lalu Lord Saga membimbing Takeo ke dalam, menuju aula remang-remang yang disinai ratusan lentera. Di bagian atas ruangan itu terdapat mimbar berundak, di belakang tirai halus dari bambu yang melindunginya dari mata fana dunia, duduklah sang kaisar, bagian dari dewa-dewa. Takeo menyembah, mencium aroma asap minyak, keringat Saga tertutup oleh aroma dupa wangi, dan aroma wewangian pelayan kaisar, menteri kanan dan menteri kiri duduk di anak tangga di bawah penguasa mereka. Ini sama seperti yang ia harapkan, diterima kaisar, anggota pertama klan Otori yang dihormati sejak Takeyoshi yang legendaris. Saga mengumumkan dengan suara yang jelas namun sopan, Lord Otori datang dari 3 negara untuk mempersembahkan hadiah yang indah bagi Paduka yang mulia, serta meyakinkan Paduka yang mulia akan kesetiaannya.